Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Alfagi Pane dengan NIM 222090160. Saya dari kelompok 6. Nah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang pengaruh budaya terhadap perkembangan manusia pada tahap prenatal. Nah, pada video kali ini kami akan berfokus pada budaya suku Tengger. Nah, materi ini kami tertuju pada teori cross-kultural psikologi dari Siraif dan Levy. Konsep cross-kultural psikologi menurut Siraif dan Levy, budaya mempengaruhi cara manusia berpikir, bersikap, dan dibesarkan. Jadi, perkembangan manusia bahkan sejak dalam kandungan tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga nilai dan kebiasaan budaya. Suku Tengger adalah masyarakat Hindu di kawasan Bromo. Mereka hidup dekat dengan tradisi dan ritual, dan hal itu mempengaruhi cara mereka melihat kehamilan. Selama kehamilan, ibu hamil mengikuti pantangan dan ritual seperti menjaga ucapan, menghindari makanan tertentu, dan melakukan selamatan. Mereka percaya bahwa kesehatan janin dipengaruhi oleh kondisi fisik dan spiritual ibu. Nah, budaya membentuk cara seseorang memahami kesehatan. Pada masyarakat Tengger, kehamilan dianggap sesuatu yang sakral sehingga dijaga dengan aturan adat dan doa-doa. Nah, itu dia materi pembukaan dari saya. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang satu ini. Di sini saya akan membahas mengenai bayi 0 hingga 2 tahun dan pola attachment dalam budaya Tengger. Pada masa bayi, terutama usia 0 hingga 2 tahun, hubungan emosional pertama yang berbentuk antara bayi dan pengasuh sangat menentukan kualitas attachment. Menurut Siraif dan Levy, pola pengasuhan atau caregiving style dibentuk oleh nilai-nilai budaya, dan nilai budaya inilah yang membentuk bagaimana kedekatan emosional awal berkembang antara bayi dan orang tuanya. Artinya, setiap budaya memiliki cara berbeda dalam memberikan kehangatan, kenyamanan, serta perlindungan yang kemudian membentuk pola keterikatan bayi. Dalam budaya Tengger, proses pengasuhan bayi sangat menekankan kedekatan fisik dan emosional. Bayi biasanya dirawat oleh keluarga inti dan juga anggota keluarga besar, sehingga ia tumbuh dalam lingkungan yang hangat, support dan sportif. Kehadiran banyak figur pengasuh membuat bayi merasakan rasa aman karena selalu ada orang dewasa yang memperhatikan kebutuhannya. Pola kedekatan ini sangat selaras dengan konsep attachment yang menekankan responsivitas dan kehadiran pengasuh. Nah, nilai budaya Tengger yang kuat pada harmoni keluarga dan saling menjaga juga mempengaruhi pembentukan keterikatan. Bayi dibesarkan dalam suasana yang stabil, religius, dan penuh doa, sehingga mereka merasakan keamanan psikologis sejak awal. Cara orang Tengger memandang bayi sebagai makhluk yang harus dijaga dari gangguan baik fisik maupun spiritual, dan juga membuat perawatan bayi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kasih sayang. Adapun salah satu contoh praktik adat adalah penggunaan ritual selamatan, di mana keluarga memberikan doa dan perlindungan bagi bayi sejak lahir. Selain itu juga ada kebiasaan menjaga bayi tetap dekat dengan ibu atau keluarga terdekat untuk menghindari energi buruk dan memastikan bayi selalu merasa nyaman. Nah, praktik ini secara tidak langsung membuat secure attachment karena bayi terbiasa dengan kehadiran pengasuh yang konsisten dan responsif. Secara keseluruhan, pola pengasuhan di masyarakat Tengger menunjukkan bagaimana nilai budaya membuat attachment, sejalan dengan penjelasan Siraif dan Levy bahwa budaya menentukan bagaimana kedekatan antara bayi dan pengasuh berkembang pada awal kehidupan. Mungkin itu saja, terima kasih. Pada masa anak usia dini hingga usia tengah, anak-anak suku Tengger mulai belajar tentang nilai dan perilaku yang dianggap penting dalam budaya mereka. Sejak kecil, mereka diajarkan sopan santun, rasa hormat kepada orang yang lebih tua, serta pentingnya hidup rukun dalam komunitas. Selain itu, anak-anak juga dibiasakan untuk ikut membantu kegiatan sederhana seperti membersihkan rumah, menjaga adik, atau menemani orang tua saat bekerja. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses sosialisasi budaya, di mana anak belajar peran sosial melalui pengalaman langsung di lingkungan adat Tengger. Tidak hanya itu, mereka juga terlibat dalam beberapa ritual masyarakat, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Melalui pengalaman ini, anak-anak mulai memahami nilai kebersamaan, gotong royong, dan identitas budaya mereka.
Menurut Syarif dan Levi, anak di berbagai budaya mempelajari norma, nilai, dan peran sosial melalui proses cultural socialization. Hal ini terlihat jelas pada anak-anak Tengger yang sejak dini dibentuk oleh tradisi dan kehidupan komunitas mereka. Halo semuanya, kenalin aku Abelia Septriani dengan NIM 22209011053. Nah, pada bagian ini aku akan menjelaskan bagaimana perkembangan remaja pada masyarakat suku Tengger serta bagaimana nilai budaya mereka membentuk identitas, peran sosial, dan juga perkembangan psikologis remaja. Nah, pada penjelasan ini akan mengaitkan budaya Tengger dengan teori psikologi lintas budaya menurut Syarif dan juga Levi. Nah, yang pertama itu ada peran dan aktivitas remaja Tengger. Nah, pada masa remaja, anak-anak di komunitas Tengger ini mulai memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan sosial dan juga keluarga. Nah, mereka tidak hanya berfokus pada pendidikan formal saja, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Contohnya seperti membantu keluarga, terutama dalam pekerjaan, bertani, memelihara ternak, atau membantu usaha rumah tangga. Lalu mulai bekerja atau ikut mencari nafkah, misalnya membantu wisata lokal atau kegiatan ekonomi lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam ritual adat seperti upacara kasado dan juga karo, di mana remaja belajar tentang tata cara ritual, makna spiritual, serta nilai solidaritas komunitasnya. Nah, yang kedua yaitu pembentukan identitas etnis dan juga peran sosial pada remaja Tengger. Nah, identitas budaya ini terbentuk melalui yang pertama yaitu ada paparan terhadap nilai-nilai adat. Nah, remaja belajar tentang kewajiban menjaga kesucian alam, menghormati leluhur, dan juga memelihara keharmonisan desa. Lalu keterlibatan dalam ritual komunitas yang dimana mengikuti ritual seperti kesando dan juga karo. Ini memberi remaja pengalaman langsung tentang nilai syukur, pengorbanan, hubungan manusia dengan alam dan juga leluhur. Lalu selanjutnya pelatihan peran sosial yang dimana budaya Tengger ini memiliki struktur sosial yang jelas. Sejak remaja, mereka mulai memahami dan menjalankan peran seperti yang pertama yaitu menjadi penerus keluarga. Lalu yang kedua yaitu menjaga hubungan sosial. Yang ketiga yaitu berkontribusi dalam kegiatan desa. Lalu yang keempat yaitu dan mempersiapkan diri sebagai anggota masyarakat dewasa. Nah, yang ketiga yaitu tantangan psikologis remaja dalam budaya komunitarian, yang dimana budaya Tengger ini bersifat kolektivistik atau komunitarian yang sangat berarti, yang dimana kepentingan pertama, yang kepentingan kelompok itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Lalu yang kedua yaitu keharmonisan sosial menjadi prioritas. Dalam konteks ini remaja menghadapi beberapa tantangan psikologis lainnya seperti tekanan untuk memenuhi harapan keluarganya. Lalu remaja dituntut untuk membantu pekerjaan orang tua sambil tetap menjalankan pendidikan itu sendiri, lalu menyeimbangkan tradisi, yang dimana dengan modernitas ini akses teknologi, sekolah, dan dunia luar ini membuat remaja membawa dua nilai. Yang pertama yaitu nilai tradisional Tengger. Nah, lalu yang kedua itu ada nilai modern yang mereka temui di luar, yang dimana kondisi ini dapat memunculkan dilema identitas. Selanjutnya ada peran sosial yang tinggi sejak remaja. Nah, dalam budaya komunitarian, remaja ini dipandang sebagai calon dewasa yang harus siap berkontribusi. Tanggung jawab berat kadang dapat memicu stres, tetapi juga memperkuat karakter dan resiliensi. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan saya terkait remaja pada suku Tengger. See you, bye-bye. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dewasa awal, tengah, dan akhir pada masyarakat Tengger. Pada tahap dewasa awal, masyarakat Tengger itu memandang fase ini tuh sebagai periode penting untuk membangun fondasi kehidupan. Nah, individu biasanya itu memasuki masa menikah, mulai bekerja, serta membangun keluarga sesuai nilai yang berlaku dalam budaya Tengger. Nah, peran utama pada tahap ini adalah menyiapkan kestabilan hidup baik secara ekonomi maupun sosial. Nilai budaya Tengger ini menekankan pentingnya kerjasama, tanggung jawab, serta
menjaga keharmonisan keluarga. Nah, oleh karena itu dewasa awal menjadi fase pembentukan identitas keluarga yang kokoh dan selaras dengan adat setempat. Memasuki dewasa tengah, pada fase ini mereka biasanya itu dipercaya sebagai pengambil keputusan di lingkungan keluarga dan komunitas. Nah, orang dewasa tengah itu dipandang telah memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk membimbing generasi yang lebih muda. Mereka menjadi teladan, menjaga nilai leluhur, serta memastikan bahwa budaya Tengger telah diwariskan. Dengan ketika seseorang mencapai puncak kontribusinya kepada masyarakat. Pada tahap dewasa akhir, individu mengemban peran yang semakin dihormati. Mereka biasanya menjadi penjaga adat, tokoh ritual, atau simbol kebijaksanaan dalam komunitas. Nah, pengetahuan mereka tentang tradisi, ritual, dan nilai budaya membuat para lansia diposisikan sebagai nasihat dan panduan. Mereka bukan hanya figur senior, tetapi penjaga kemampuan budaya Tengger yang sangat dihargai. Dari ketiga tahap tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya Tengger itu memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan hidup individu, mulai dari tahap prenatal sampai dewasa, di mana setiap fase perkembangan itu dibentuk oleh nilai-nilai budaya yang menentukan peran sosial, tanggung jawab, hingga status seseorang dalam masyarakat. Nah, budaya tidak hanya menjadi latar belakang kehidupan, tetapi juga membentuk peran yang ditentukan oleh budaya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.